Sampai jamaah sekalian, terakhir Nabi Muhammad SAW udah 5 kali, udah dikasih 5 waktu doang, Nabi Musa masih bilang, wasal rabbaka takhfif, minta ringanin lagi, nggak mampu umatmu. Akan tetapi apa jawab baginda Nabi Muhammad SAW? Inni istahyaitu min Rabbi, aku ini malu sama Tuhanku, aku malu. Inilah sifat malu jemaah sekalian, aku malu kepada Tuhanku. Kalau Nabi Muhammad minta, pasti masih bakalan dikasih lagi jemaah sekalian. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan semua permintaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad beradab, punya rasa malu. Inilah rasa malu yang mungkin banyak hilang dari kita semuanya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Rasa malu menandakan ciri dari keimanan seseorang. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Rasulullah SAW bahwa iman ini punya 70-an cabang atau 60-an cabang. Paling tingginya cabang keimanan ialah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, paling rendahnya cabang keimanan ialah menyingkirkan bebatuan, kerikil atau rintangan dari jalanan. Jemaah sekalian, kita melihat rintangan dari jalanan, kita singkirin supaya kaum muslimin bisa berjalan dengan lancar, menjalani aktivitasnya. Itu menandakan ciri dari keimanan seseorang. Kita ngelihat ada orang-orang yang suka di pinggir jalan ya, naruh magnet, dia tarik paku, dia cabut-cabutin. Kita ngeliat mungkin hal sepele, tapi ternyata jamaah sekalian disebutkan di dalam hadis, itu menandakan orang yang ngerjain tersebut ada keimanan dalam dirinya. Kita ngeliat ini orang ya udah biarin, emang dia kayak begitu, apa dia kosong kerjaannya, bisa cari-cari paku di jalanan, dia singkir-singkirin. Tapi jemaah sekalian, itu ciri keimanan seseorang. Bahkan kata Imam Nawawi, kalau mau menggabungkan keimanan cabang yang paling rendah dengan keimanan yang cabang yang paling tinggi, hadirkan saat menyingkirkan rintangan di jalanan dengan zikir kalimat la ilaha illallah. Dia menggabungkan cabang keimanan yang paling tinggi dengan cabang keimanan yang paling rendah jemaah sekalian. Maka kata Rasulullah SAW, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Setelah disebutin yang paling tinggi, disebutin yang paling rendah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan yang di tengah-tengahnya adalah wal haya'u syu'batun minal iman. Dan haya, rasa malu, adalah ciri dari sebagian keimanan seseorang jemaah sekalian. Allah, Nabi Muhammad memiliki rasa malu kepada Tuhannya jemaah sekalian. Maka kita pun juga harus menumbuhkan rasa malu. Kenapa banyak di antara kita hilang rasa malunya? Karena kita nggak mengenal Tuhan, karena kita nggak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan, fa inna awwala wajibi 'alal insani ma'rifatul ilahi bistigani. Awal yang wajib bagi setiap manusia ialah ma'rifatul ilah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bistigani, dengan penuh keyakinan jemaah sekalian. Kita makanya dari kecil kita belajar nama sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, hayyun, dan sebagainya. Ini menandakan apa? Kita diperkenalkan dari kecil untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau orang udah kenal dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang didapat ialah timbul rasa malu. Timbul rasa malu tatkala dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad malunya kenapa? Karena semua permintaannya pasti dikasih. Nabi Muhammad enggan. Malu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah dikasih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malu juga kalau kita enggak menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak timbul rasa malu? Udah dikasih nikmat banyak ya, tapi enggak sampai juga ke masjid. Udah dikasih nikmat banyak tapi enggak mau sedekah. Udah dikasih nikmat banyak tapi apa?
anaknya banyak tapi nggak ada yang soleh, nggak ada yang soleha, nggak punya rasa malu. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jemaah sekalian, akhlak dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok orang yang pemalu, jemaah sekalian. Sosok orang yang pemalu. Nah, akan tetapi bukan malu makna yang negatif. Ada malu yang negatif. Malu yang negatif ialah apa? Tatkala dia terhalang dari mendapatkan kebaikan. Orang nggak mau bertanya, alasannya malu, jemaah sekalian. Maka ini malu yang negatif, malu yang nggak baik. Banyak hal malu-malu yang positif. Kita udah dikasih sehat, dikasih oksigen oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih nikmat duduk bersama tempat ini, jemaah sekalian. Maka sempurnakan rasa malu kita. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu